Hai semuanya, selamat datang di podcast Sahabat Bicara. Semua kita bahas di sini. Dan kenalin, nama gue Fabio. Gue host magang di Sokin ya. Kali ini gue bakal ngebawain materi yang namanya culture skateboarding di Indonesia. Wis, gokil banget. Gue tahu ini konten yang ditunggu-tunggu banget, konten paling gaul ya, yang relevan relevan sekali di sekarang ini. Nah, apakah kalian tahu tentang Tony Hawk yang seorang legenda skate dunia yang sekarang jadi icon skateboard di dunia ya? Karena sebagai culture olahraga, skateboard tuh pertama kali lahir di California, Amerika Serikat ya, pada tahun 1959. Nah, dahulu skateboard adalah permainan alternatif dari surfing. Sedikit sejarah tentang skateboard di Indonesia ya. Skateboard di Indonesia tuh masuk pada tahun 1976, dibawa oleh ekspatriat yang tinggal di Jakarta dan juga mahasiswa yang tinggal di Indonesia. Nah, semenjak itu animo masyarakat dalam bermain skate itu bertambah, guys. Nah, sejumlah skatepark dibuka di Jakarta dan banyak juga turnamen-turnamen yang diselenggarakan. Nah, pada tahun 1999 dibentuklah Indonesian Skateboarding Association atau yang disingkat ISA, ya, yang banyak berkontribusi dalam pengembangan informasi dan juga pengenalan cabang olahraga skateboard di Indonesia. Nah, sekarang ini gue tuh udah ngehadirin narasumber yang gak kalah seru dari narasumber lain ya. Beliau ini adalah seorang skateboard ya, skate for fun juga ya. Juga banyak sekali hadir di turnamen-turnamen besar di Indonesia ini. Namanya Jebrax. Kalau kalian tahu langsung komen di bawah. Dan please welcome Jebrax. Halo, gue Jebrax. Hai Skater Jebrax. kurang terkenal. Skater kurang terkenal nih, brandingnya skater kurang terkenal ya. Apa kabar Jebrak? Alhamdulillah baik. Mas Jebrak, Bang Jebrak ya. Lebih nyaman gimana sih Bang Jebrak, biasa Mas? Biasa sih anak-anak panggil Jebrax atau Brax. Brax. Widih. Gila, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Gila. Nah, ini kenapa lu dipanggil Jebrax? Dulu itu karena pas waktu masih kecil rambut gua ngejebraks. Ngejebraks, jabrik gitu ya? Jabrik. Oh, ini masih pendek rambutnya ya? Iya. Sekarang udah pas ini gondrong, gondes. Selalu lah gitu. Oh, maksud gue. Gua ngejebraks. Dan kenapa tuh lu punya branding di Instagram ya? #skater kurang terkenal. Kenapa tuh? Karena dulu emang gue bukan siapa-siapa sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Padahal lu bergaung banget tuh di YouTube, banyak hadir dalam podcast, turnamen banyak banget. Iya, tetap sih gue ngerasa bukan siapa-siapa gitu. Kecuali gue udah kayak Raffi Ahmad gitu. Karena berat juga ya kalau dikenal banyak orang ya. Nah, gue pengen ngomongin soal culture skater ya, yang berisikan individualitas, kreativitas dan kebebasan. Yo ya kan. Skater tuh dikenal dengan resiko olahraga, resiko cedera yang tinggi ya, karena mempunyai paradigma dalam membangun gaya, praktik dan identitas baru yang unik. Itu bahasanya formal banget ya, guys. Nah, kalau berat juga ya. Berat banget ya bahasanya ya, guys. Gua comot aja dari Google ya. Yang penting ada acuan. Nah, kalau menurut lo nih ya, setuju gak sih culture skate itu dibilang unik? Kurang sih kalau unik sih. Karena kan punya kayak distinctive karakter sendiri gitu, kayak dari wardrobe-nya, bajunya, celana yang lu pakai. Kalau sepatunya kurang tepat sih kalau unik, mungkin kalau unik gitu. Oh gitu. Oh, kurang tepat. Tapi banyak banget sponsor yang masuk gitu-gitu. Sponsor yang kayak mengkhususkan temanya tuh di skating gitu. Iya, apalagi di zaman sekarang brand-brand lokal itu karena skate udah rame banget gitu ya di Indonesia. Hype. Jadi mereka lari ke skate juga gitu sih. Ya. Yang tadinya bukan brand skate jadi ada skate-nya gitu. Gitu. Iya sih. Keren gitu juga sih ya. Nah, gue pengen lanjut nih ngomongin soal tentang diri lo nih, weh. Apa nih? Sebenarnya apa sih yang bikin lo tertarik sama skate? Karena gue suka olahraga ekstrim aja sih. Terus gue dikenalinnya dulu sama temen gue, ada namanya Todel itu. Namanya Todel? Iya. Diajaknya main skate. Kalau mungkin dia kalau nawarin gue kayak ayo kita main BMX, gue bakal ikut juga mungkin. Gitu? Karena gue suka juga ya. Iya. Karena gue dulu main PS
ekstrim apa gitu, pokoknya intinya olahraga ekstrim gitu. Gue main PS1 itu, di situ ada skate, ada BMX, ada snowboard kalau nggak salah ya. Jadi gue suka tuh olahraga itu semua gitu. Pas banget gue diajak sama temen gue untuk main skate, ya udah pas banget nih, ada salah satu yang olahraga gue suka pada waktu itu, diajak dan gue ikut. Berarti peran si Todel itu penting banget penting di banget hidup ya. Itu sudah merubah hidup gue. Gokil banget si Todel tuh. Terima kasih Todel ya. Iya, terima kasih. Gila, kalau nggak ada si Todel, lu jadi apa kira-kira sekarang? Mungkin jadi security kali ya. Aduh. Satpam laker. Yoi, yang mungkin sapam komplek kali ya, yang komplek. tiap pagi bu, pagi pak, mungkin gitu ya. Bukain portal. Yoi, bukain portal. Gitu aja kali ya. Penting banget si Todel tuh ya. Makasih Yoi. Todel. Makasih Bang Todel. Itu lebih tepatnya tahun berapa ya Bang Jebrax? Kalau nggak salah 2006-an. 2006-an. 2006 2007. Dulu gue sering banget anak-anak band gitu kan, nonton gigs gitu sama mereka. Terus, iya lu fanbase ya. Yoi, bikin band gitu. Ala-ala lah. Masuk fanbase juga. Yoi. Mantep. Gila. Nih kan gue dapet kontak lu dari Bang Rian nih, kameramen di Mari nih. Dia cerita ketemu lu waktu jadi Kamtis ya, apa sih? Yoi. Apa sih Kamtis? Fansnya Endang Sukamti. Sukamti. Oh jadi iya. Gua jadi fansnya Endang Sukamti terhubung sama fansnya yang di Cilegon. Oh, I see cabang Cilegon. Yoi. Ya. Nah, gue denger juga dari ceritanya Bang Rian nih, kameramen kita, lu tuh main skate dari awal lu nggak punya papan sampai lu punya, kemudian sampai dapet sponsor. Itu lebih tepatnya lu dapet sponsor itu kapan setelah lu belajar main skate? Mungkin 5 tahun gue main skate, sempat disupport gitu sama ada temen bikin brand papan gitu, bikin brand aparel gitu kan. Gue disupport kayak barang aja gitu, kayak gue dikasih papan gitu, gue dikasih baju 2 atau 3 piece gitu ya kan. Ya udah gue tampungin aja gitu, gue senang pada waktu itu gitu. Oh gitu. Nah, pengalaman paling challenging sepanjang karir pas skateboardan lu tuh apa sih, pengalaman apa? Ya paling di street spot kali ya. Street spot ya? Iya, karena itu nggak terduga aja sama kita. Iya. Kadang kita ditawarin, ayo kita sikat spot di sini gitu, misalnya di luar kota, di Bandung. Mungkin kita belum pernah lihat spotnya, pas kita kesana anjir nih tinggi banget gitu, terus serem banget gitu, tapi kita harus coba gitu. Iya sih. Gila. Itu sih yang bikin rintangan. Iya. Nah, bicara soal street skate, lu lebih mending street atau skate park? Dua-duanya sih penting. Penting sih ya. Kalau skate park itu buat latihan aja, tapi ya? Gua tuanginnya di street nanti gitu. Karena lo emang berangkat dari street ya? Iya. Gokil. Karena dulu gue sempet 100% street gitu, tapi pas gue ke skate park itu anjir gue nggak bisa. Oh ternyata penting juga ya di skatepark itu gitu. Ternyata orang-orang luar juga nggak selalu di street aja gitu. Jadi mereka harus latihan di skatepark dulu, habis itu baru ke street. Kayak gitu. Skatepark tuh kan lebih aman. Yoi, lebih aman banget. Punya tempat sendiri lah ya jadinya. Kalau definisi street sama skatepark tuh apa sih menurut lo? Keren aja sih ya. Oh ya, karena street tuh lebih kayak ke jalanan, ada banyak rintangan, ada orang-orang, ada barang-barang lah gitu-gitu ya. Kalau skatepark lebih secluded place, karena kan areanya khusus ya. Yang udah lu buat aja kayak ya udah biasa aja gitu. Bicara soal lu dan skate ya. Siapa sih yang nge-influence lu untuk main skateboard? Ada atlet siapa gitu? Ada coba. Sih dari Amerika, dia namanya Di Ostrander. Ya, kayak stylenya gue suka aja, jadi gue hampir ngikutin gaya-gayanya lah gitu, cara berpakaian gitu. Tapi dulu ya, tapi kalau udah sekarang mungkin gue udah dewasa, jadi gue punya gaya sendiri lah. Iya. Malah lu yang ngebuat gayanya ya. Yoi, mungkin. Gokil. Gila. Lu apa sih pencapaian terbaik lu yang lu banggain hingga saat ini di olahraga skate ini? Ya ngebangun keluarga gue sendiri sih, lebih baik dari skate. Itu yang pencapaian gue.
Oh iya. Yang udah tercapai ya. Yang udah tercapai ya. Alhamdulillah ya bisa banggain orang tua ya. Yoi. Gokil. Nah, kalau untuk wejangan nih, lu mau ngasih kayak wejangan buat orang yang mulai hobi skate tuh apa nih kira-kira? Ya buat para skateboarders yang baru mau main skate, semangat karena main skate itu susah dan nggak instan, butuh waktu beberapa tahun. Mungkin kalau sekolah lu cuma 3 tahun gitu, tapi kalau skate 3 tahun itu aja kurang. Oh gitu. Iyalah latihan terus ya, gali terus potensi lu ya. Lu samain lu sekolah dari SD sampai SMA kali ya. Itu baru lu bisa dapat sesuatu dari skate gitu. Iya benar. Apa yang lu tahu tentang perkembangan skate di Indonesia gitu? Yang karena yang kalau kita tahu kan pada tahun 99 terbentuk tuh ISA ya, Indonesian Skateboarding Association ya. Tuh dari situ ISA tuh udah nge-provide apa aja kalau dari lu yang lu tahu gitu? Gue sih nggak tahu ya tentang itu, tapi gue tahu perkembangan skate sekarang ini lumayan bagus gitu, dan lumayan maju, dan anak-anak kecil sekarang itu udah jago banget ya. Beda sama mungkin senior gua dulu gitu kan. Skate itu mungkin dia masih nggak tahu mau dibawa kemana gitu kan. Jadi terus minim fasilitas, dan kita juga nggak tahu info. Kalau sekarang anak-anak sekarang kita bisa lihat YouTube untuk belajar, jadi lebih ini aja sih, lebih bagus aja sih, lebih lengkap ya. Dan juga mungkin lebih instan kali ya, semuanya apa-apa serba ada ya kan. Iya. Gila. Nah ini gue pengen nanya sama lu nih tentang sahabat Ganjar ini ya. Tapi kalau soal Pak Ganjar Pranowo nih, apa yang lu tahu tentang Pak Ganjar Pranowo? Kalau gue sih taunya di TV aja kan. TV aja ya. Oh ya, lu lihatnya di TV. Itu salah satu influence gue juga untuk kalau tua nih gue pengen ubanan kayak dia. Itu sih. Uban. Yoi. Itu yang gue lihat dari diri dia gitu. Oh iya, sama dia kalau nggak salah mau ini ya, mau jadi presiden juga ya. Insya Allah dia di 2024 ya. Ya mungkin gue dukung lah, karena gue suka gayanya sih, kayak bapak-bapak keren gitu. Bicara soal uban tuh, aduh karakter banget sih kalau uban. Gokil banget ya. Gue juga pengen ke dia sih, ya. Kayak Richard Gere waktu main film Pretty Woman tuh, tau nggak lo, tahun 90-an. Pokoknya gue suka banget sih. Nah kalau misalkan bicara soal skate lagi nih, kita balik lagi ke soal skate ya. Macam-macam nih kita bahasnya ini guys ya. Kalau skill, program apa yang harus dilakukan untuk menjadi skater yang baik? Lebih ke konsisten aja sih ya. Sama lu disiplin gitu. Disiplin dalam latihan. Yoi, itu coba hal baru ya. Itu bakal berhasil sih. Oke, Bang Jebrak nih bicara soal SEA Games nih. Kalau SEA Games dalam cabang olahraga skater ya, skateboard, itu prospek kedepannya gimana sih? Iya bagus-bagus aja sih, karena gue nggak terlalu mengikuti. Ya. Cuman ada sarana SEA Games ya, itu bagus banget ya. Jadi orang-orang bisa ngikutin itu ya. Yoi. Kalau bicara soal lu nih, lu dan skate, kalau dalam 10 tahun ke depan lu ngeliat diri lu tuh kayak apa sih ntar? Kalau menurut gue bakal jadi bapak-bapak keren. Kayak seperti Pak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar. Jadi salah juga. Gokil. Tapi mungkin si Pak Ganjar ini bedanya dia lebih ke pakai pakaian yang rapi, tapi kalau gua lebih ke yang keren sama main skate aja. Lebih ke olahraga skate ya. Nah kalau bicara soal ini nih ya, skate lagi nih, perbedaan terbesar tentang skate ketika tahun 2006 dan sekarang tuh gimana sih dalam soal? Jauh banget sih. Iya. Jauh banget. Kalau dulu emang kita susah banget, bahkan skatepark yang dibuat pemerintah itu aja kayaknya mungkin bisa dihitung jari kali ya. Bisa dihitung jari ya. Iya, satu tapi adanya di mana gitu. Di tengah kota mungkin ya. Iya, atau enggak di kota-kota lain, atau pokoknya ya jauh lah gitu. Kalau sekarang mungkin hampir di setiap kota ada gitu yang pemerintah buat gitu, tapi ya karena buatan pemerintah jadi ya menurut anak-anak skate itu nggak layak, karena mereka nggak mengikut sertakan si komunitas skate untuk ngebangun skatepark itu. Karena kalau yang ngebangun kuli-kuli biasa aja ya mereka bangun asal-asalan gitu. Karena bangun skatepark itu
khusus gitu. Emang lu harus tahu ukuran-ukurannya pakem-pakemnya gitu. ilmu tersendiri ya. Iya. Jadi yang dibuat pemerintah itu ada beberapa yang nggak kepake gitu, kayak di Sleepy gitu-gitu. Mungkin nih nanti Bapak Ganjar kalau udah jadi presiden ya, tolong Pak buatin skatepark yang bagus, yang proper gitu. Insya Allah ya. Amin. Even di dekat rumah gua aja ada skatepark di Jatiwaringin tuh. Iya. Gokil banget sih emang. Jadi kita makin deket ya. Nah, ini dalam sarana prasarana olahraga ya. Iya, jadi yang lengkap ya. Jadi yang bagus itu skatepark malah buatan pribadi. Pribadi ya. Swasta ya. Bicara soal fasilitas yang di provide sama pemerintah ya. Soal fasilitas pemerintah itu yang bisa dicontoh dari negara mana sih? Amerika sih. Amerika ya, Amerika banget ya, negara kelahirannya ya. Jelas ya. Karena mereka ngebangun skatepark itu beneran proper gitu. Mungkin jarang kali yang gagal ya. Iya. Iya, bahkan anak-anak skate-nya pun bikin bikin fasilitas sendiri gitu, kayak skate DIY gitu. Mereka bikin di kolong jembatan gitu. Mungkin ada standarisasinya kali ya, nih berapa senti iya, karena ada ukurannya, kayak kita bikin quarter gitu. Quarter kan bentuknya melengkung gitu kan. Mungkin kalau kuli-kuli gitu. Iya, kuli-kuli biasa gitu yang bangun terowongan mungkin atau suruh buat skatepark mungkin nggak tahu juga kali ya. Semennya juga beda kan. Ya mungkin kalau untuk bahan dia tahu gitu bahan-bahannya, tapi kalau untuk ukurannya dia mungkin nggak tahu. Iya, gitu. Itu dia. Kayak ada beberapa yang dibuat di salah satu yang gue lihat itu di Probolinggo. Iya, itu buatan pemerintah dan itu nggak kepake sama sekali. Aduh, sayang banget. Padahal di sana tuh anak-anaknya butuh semua gitu, butuh. Ada komunitasnya di sana dan aktif gitu. Harusnya sadar ya akan potensinya ya. Yoi. Bahkan kan ada beberapa juga yang ngelahirin atlet-atlet gitu. Mungkin mereka juga bisa ngelahirin dari Probolinggo, ada atlet nih yang ngewakilin Indonesia gitu. Iya. Padahal itu bisa loh. Per daerah jadi satu-satu atau mungkin banyak ya base-nya ya per daerah gitu kalau bisa ya. Jadi kita rame nih soal cabang olahraga e-sport nih ya. Kalau harapan lu ya terhadap pemerintah dalam memajukan cabang olahraga skateboard ini tuh apa harapan lu? Iya, lebih ke fasilitas aja sih dibenerin gitu. Kalau fasilitas sudah ada mungkin anak-anaknya juga bakal tumbuh sendiri gitu, karena ada fasilitasnya kan. Karena dari fasilitas itu bisa berangkat ke tumbuhnya komunitas. Ya ada kan? Satu ini skatepark yang udah nyata dan beneran terjadi gitu di Kalijodo. Kalijodo tahu kan lu tempat apa dulu gitu kan. Iya, aduh sarangnya. Negatif lah. Ya itulah, salah banyak negatif lah ya kan. Dibuatlah skatepark di situ dan ada satu tumbuh atlet di situ. Wow. Siapa tuh Bang? Namanya Erlangga. Dia jadi atlet akhirnya. Kan maksud gue yang kayak gitu-gitu kan keren gitu. Iya, dan dibutuhin banget ya kan. Daripada lu pemerintah bangun yang nggak jelas gitu dan nggak kepake dan nggak dapat apa-apa dari skatersnya gitu. Iya, mendingan yang udah ada aja ya dikembangin gitu ya. Jadi fasilitasnya tuh intinya yang bagus dan proper aja sih. Proper ya. Ya amin. Ntar ya. Nah, kira-kira apakah skateboard dapat menjadi pekerjaan yang baik buat kedepannya dan kenapa? Untuk sekarang itu bisa banget. Karena lu bisa dapat sponsor. Mungkin kalau lu jadi atlet ada masanya lah ya. Ada masanya. Tapi kalau lu udah jadi atlet dan jago banget ya lu bakal dapat sponsor, mungkin ya bisa dapat juga sponsor seumur hidup ya. Iya, kalau lu udah jadi kayak Bang Tony Mohawk ya. Tony Mohawk kayak kemarin dong Tony Mohawk kayak bajunya. Iya, kalau lu udah jadi kayak gitu kan itu nggak akan mati men. Sponsor lu nggak akan mati. Ibarat kayak royalti ya. Pemusik gitu kan. Bakal dapat terus. Dan lu ketika lu bikin brand juga skaters pada ikutan gitu, pada follow brand lu gitu. Karena tahu yang memajukan ya lu, yang makin lu gitu kan. Gokil. Ngomongin soal sosmed nih, Bang Jebrex punya banyak followers dong. Ada berapa juta followers ya? 100 sekian. 100 sekian ribu ya. Nah, soal sosmed ya, kira-kira konten apa yang lu provide di laman sosmed lu? Iya, mungkin skate OOTD. OOTD, wih keren.
kayak gitu aja sih. Karena menurut gua tuh gaya gua lumayan diminati orang-orang alay. Orang-orang alay. Kegiatan-kegiatan apa sih yang lu lakuin di sosmed gitu dari satu OOTD itu, selainnya apa kayak ada ya paling ngisi-ngisi konten buat sponsor aja sih, Sponsor kayak aja ya? bikin ini atau enggak gua bikin skate school di Instagram juga kadang gua bikin juga kontennya gitu, kayak gua lagi ngajar gitu-gitu. Oh, lu ngajar. Berarti kalau kegiatan coaching tuh ngapain aja sih? Itu ngajar skate gitu. Kadang gue masukin ke Instagram juga gitu. Oh, range umurnya berapa aja orang-orang yang lu ajar? Kalau pemula banget itu yang udah ini banget 3 tahun. 3 tahun ya? Iya, baru. Itu juga 3 tahun kayak masih kekecilan sih, tapi udah bisa diarahin lah kalau untuk 3 tahun gitu. Biasanya sih ya 7 tahun sampai 10 tahun kebanyakan ya. Tapi ada juga yang udah bapak-bapak gitu, ada juga. Karena dia nganterin anaknya, dan kadang anaknya suka minta diajarin sama bapaknya, tapi bapaknya nggak bisa. Akhirnya bapaknya ikutan juga skate school sama gua gitu. Oh, cerita-cerita apa aja tuh bapaknya? Ya banyak sih ya? Kayak cerita-cerita, ini minta diajarin nih. Saya kan nggak bisa di atas papan gitu. Akhirnya dia ikutan skate school ya? Kan akhirnya dia bisa ngajarin anaknya gitu. Oh, latihannya di mana aja? Lu suka datengin ke orangnya atau gimana? Kalau gue sih ngajar di Kemang aja. Oh, di Kemang. Ya di Tuelo. Oh gitu. Kegiatan seru coaching kalau mau daftar tuh gimana? Langsung aja cekidot Instagram lu tuh gimana tuh? Bisa DM ke gua atau enggak bisa datang langsung ke Tuelo Skate Corner itu di Kemang. Alamatnya di Kemang Raya berapa gitu, gua nggak tahu, tapi bisa lihat di Instagram juga bisa kok. Oh gitu. Instagram lu apa sih kalau boleh tahu, Bang Jebraks? Jebraks. Jebraks nih ada ada di bawah ini ya guys ya. Langsung aja follow. Nah, kita juga nggak ketinggalan nih sama Bang Jebraks. Kita juga punya banyak sosial media platform yang ada di Instagram Sahabat Ganjar 2024, kemudian Facebook Ganjar Fans, ada Facebook Ganjar Fans, ada Twitter Sahabat Ganjar, ada TikTok Sahabat Ganjar juga namanya, ada juga website kita namanya sahabatganjar.com. Nah, langsung cekidot aja tuh ya guys ya. Nah, kita juga nggak ketinggalan ada merchandise ya. Intaranya ada vest, ada topi, ada jaket yang gue pakai ini, ada tumbler, ada mug, dan banyak lainnya. Langsung cekidot ke Tokopedia dan Shopee. Nah, gitu. Oke, kayaknya udah cukup lama ya kita podcast ya. Mungkin kita tutup aja ya, lumayan ya. Gue Fabio. Gue Jebraks. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu. Dah. Aslinya orang sini? Asli dari sini? Iya, Jak. Oh, aslinya dari Banten sih.